Teman-teman pria wajib tahu nih tentang vasektomi karena ini lagi naik daun ya. Banyak orang menanyakan tentang kontrasepsi permanen ini, vasektomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, kali ini kita akan ngebahas topik tentang pria, penting bagi pria-pria ya, yang mempertimbangkan untuk kontrasepsi jangka panjang. Nah, itu vasektomi ya. Nah, apa sih vasektomi itu? Nanti kita akan bahas bagaimana prosedurnya, apa aman atau tidak. Ya, jadi semua jawabannya nanti ada di video ini. Jadi kita bahas tuntas. Jadi simak sampai habis. Apa itu vasektomi dan apa tujuannya? Nah, teman-teman ya, vasektomi itu adalah prosedur kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan cara memutus atau menghalangi saluran sperma, nah ataupun vas deferens. Jadi tujuannya supaya mencegah sperma itu bercampur dengan air mani saat ejakulasi. Jadi kalau seandainya ejakulasi nggak ada spermanya, ya itu kan nggak bisa hamil ya si lawan jenis kita. Nah, jadi teman-teman ya, kehamilan jadi nggak bisa terjadi. Nah, penting untuk dipahami teman-teman bahwa vasektomi ini tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron atau kemampuan pria untuk ereksi atau ejakulasi. Jadi tetap aman ya, ereksinya seperti semula, ya ejakulasinya pun tetap seperti sedia kala, jadi nggak ada perubahan. Nah, gimana prosedurnya dilakukan vasektomi ini? Prosedur vasektomi itu umumnya berupa tindakan bedah kecil, jadi relatif cepat dan aman juga. Biasanya dilakukan di klinik dokter atau rumah sakit dengan anestesi lokal. Jadi ini biasanya teman-teman ya, ada dua teknik yang digunakan untuk vasektomi. Nah, yang pertama itu teknik sayatan ya. Jadi teman-teman dokter akan membuat satu atau dua sayatan kecil pada kulit skrotum ya, ataupun buah zakar, disayat dikit gitu ya, untuk mengakses ya saluran spermanya. Nah, kemudian saluran ini dipotong ya, dipotong atau diikat. Ya, jadi ujung-ujungnya dia nggak ketemu. Nah, kemudian baru nanti ditutup ya, kemudian dijahit. Jadi teman-teman ya, nanti dia sembuh sendiri. Nah, yang kedua itu teknik tanpa sayatan. Nah, biasanya dokter akan membuat lubang kecil pada kulit skrotum menggunakan alat khusus untuk menjaga vas deferens tadi ataupun saluran sperma. Nah, kemudian baru nanti ditarik keluar, kemudian dipotong, kemudian diikat ya, ataupun ditutup lagi. Nah, teknik ini biasanya bekas lukanya lebih kecil dan juga waktu pemulihannya lebih cepat lagi. Nah, biasanya teman-teman ya, umumnya vasektomi ini ya kurang lebih hanya berlangsung 15 menit sampai 30 menit ya. Jadi dia cepat sekali memang. Nah, apakah vasektomi ini menyakitkan? Nah, kebanyakan orang takut ya, ragu-ragu ya. Ah, kira-kira sakit nggak ya? Kira-kira gimana? Nah, jadi teman-teman ya, banyak orang yang sudah vasektomi itu merasakan memang nggak nyaman ya, nggak nyaman setelah prosedur vasektomi. Nah, kalau seandainya saat prosedur kan itu kan nggak terasa ya, karena dibius, jadi nggak sakit. Nah, teman-teman ya, setelah prosedur selesai ya mungkin teman-teman akan merasakan rasa nyeri ya, bengkak ataupun memar pada area skrotum. Ya, tapi kan ini nanti dokter akan memberikan obat ya, obat untuk pereda nyeri, kemudian juga untuk instruksi perawatan di rumah. Nah, jadi ini cepat sembuh teman-teman. Beda dengan sunat ya, dengan sunat. Nah, kemudian efektivitasnya gimana dok? Vasektomi ini nanti sudah capek-capek ya malah nanti nggak efektif. Nah, vasektomi ini adalah metode kontrasepsi yang paling efektif dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Ya, artinya ya 100% ya, yang mendekati 100%. Namun penting teman-teman untuk diingat bahwa efek kontrasepsi ini tidak terjadi secara instan. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu ya tentang hal ini. Sperma yang sudah ada di saluran reproduksi itu masih perlu dikeluarkan. Walaupun misalkan diputus nih ya, udah dipotong, udah diikat, tapi yang sisa-sisa di saluran reproduksinya itu harus dikeluarkan beberapa kali ejakulasi. Ya, jadi nanti kalau nggak dikeluarkan ya, tiba-tiba teman-teman berhubungan, nah kok bisa hamil ya, karena masih ada sisa di sepanjang saluran tadi. Nah, jadi teman-teman perlu dikeluarkan beberapa kali, atau perlu nih nanti dianalisa dulu ya, dianalisa kira-kira cairan ejakulasinya masih ada sperma atau tidak. Nah, atau ya tinggal tunggu beberapa kali, ya baru nanti teman-teman baru aman. Nah, kira-kira dok, kalau seandainya berubah pikiran, apakah vasektomi ini permanen atau bisa dikembalikan lagi? Nah, jadi teman-teman ya, vasektomi ini dianggap sebagai kontrasepsi permanen. Walaupun prosedur ini ada reversi dari vasektomi. Jadi
keberhasilannya itu variasi-variasi. Jadi teman-teman ya, untuk mengembalikan kesuburan atau misalkan teman-teman kira-kira berubah pikiran mau disambung lagi ya, itu memang prosedurnya memang ada, tapi keberhasilannya tergantung teman-teman. Ya, tergantung dari gimana lama vasektominya ya, sudah berapa tahun misalkan, kemudian teknik yang digunakan ya. Nah, jadi itu tergantung. Jadi memang vasektomi ini ya dilakukan untuk orang-orang yang memang sudah tidak ingin memiliki anak lagi di masa depan. Misalkan anaknya udah 4, udah 5, udah 6 dan sebagainya ya. Jadi udah nggak mau lagi lah. Nah, itu baru teman-teman pikirkan vasektomi. Nah, mitos dan fakta seputar vasektomi. Nah, ada beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat ya tentang vasektomi ini. Misalkan teman-teman ya, mitosnya vasektomi ini bisa mengurangi gairah seksual, kemudian kemampuan ereksi, jadi nggak nafsu lagi gitu ya. Nah, ini salah teman-teman ya. Faktanya vasektomi itu tidak mempengaruhi hormon testosteron. Kemudian ya, kalau hormon ini nggak pengaruh ya, artinya gairah dan fungsi ereksi tetap normal. Nah, kemudian mitos lagi teman-teman ya, kalau seandainya orang yang vasektomi itu nggak bisa ejakulasi. Nah, ini kan akhirnya banyak orang takut. Nah, faktanya ya, orang yang vasektomi tetap bisa ejakulasi seperti biasa. Nah, yang berbeda adalah ketika vasektomi, kandungan ya ataupun hasil ejakulasinya tentu berkurang, tapi berkurangnya nggak banyak ya, kurang lebih sekitar 5%. Nah, jadi teman-teman ya, dari 100% berkurang 5% hanya jumlah ejakulasinya. Itu kan nggak masalah ya, nggak terasa. Karena cairan ejakulasi ataupun air mani itu seperti biasa diproduksi oleh kelenjar prostat dan vesicula seminalis ya. Nah, jadi nggak ada perubahan. Nah, kemudian mitos lagi teman-teman ya, katanya kalau seandainya orang vasektomi itu resiko kanker ya, resiko kanker prostat. Nah, teman-teman ya, nggak ada, faktanya itu nggak ada ya, jadi tidak ada hubungannya ke sana. Nah, siapa sih yang cocok untuk vasektomi? Nah, teman-teman ya, jadi vasektomi ini perlu dipertimbangkan oleh beberapa pria ataupun yang sudah memang cocok ya. Yang pertama itu memang yang yakin tidak mau punya anak di masa depan lagi. Yang kedua, kondisi kesehatan tertentu. Ya, misalkan kalau seandainya pasangannya hamil, berisiko untuk pasangannya, jadi perlu dipikirkan. Nah, yang ketiga itu misalkan teman-teman mau cari kontrasepsi yang efektif jangka panjang, ya ini pilihannya. Yang keempat, teman-teman ya sudah berdiskusi misalkan dengan pasangannya, ya kemudian pasangannya nyuruh ya, udahlah kita sepakatlah vasektomi kamu, gitu ya. Itu yang disarankan ataupun yang cocok. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, vasektomi ini adalah pilihan kontrasepsi permanen ataupun steril bagi pria. Jadi aman ya, kemudian juga singkat penyembuhannya, efektif ya. Tapi teman-teman, kalau vasektomi ya itu harus memang didiskusikan dengan benar, dia dipertimbangkan secara matang dengan pasangannya ya. Jadi memang ditimbang-timbang dulu, iya atau tidaknya. Itu keputusan ada di teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman punya pengalaman ataupun tips tentang vasektomi ya, seputar vasektomi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like ya, di share ya, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.